kabar semua? Selamat datang di Candi Film. Bagaimana kabarnya Min? Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tak doain semua sehat-sehat ya. Seperti biasa, kali ini tak suguhkan sebuah review film yang lagi seger-segernya dari Norwegia. Dijamin ini cukup seru banget Min, asli recommended banget buat ditonton ya. Troll tahun 2022 berkisah tentang makhluk mitologi yang dipercaya masyarakat terkini hanya sebagai dongeng belaka. Tapi baru-baru ini makhluk itu kembali muncul menggegerkan seluruh kota yang ada di Norwegia. Usut punya usut, kemunculan makhluk raksasa itu pun disebabkan oleh faktor yang tak lain tak bukan adalah ulah tangan-tangan manusia. Seperti apa keseruan film ini? Langsung saja siapkan kopimu dan ini dia. Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis bernama Nora dan juga ayahnya yang bernama Tobias. Mereka berdua sedang melakukan pendakian di sebuah tebing yang ada di Norwegia. Sesaat kemudian mereka berdua mencapai puncaknya. Orang-orang di sana menyebutnya dengan puncak troll. Husker du det eventyret? Di puncak troll, mereka berdua asik mengobrol sebuah dongeng tentang terjadinya bukit tersebut. Konon katanya, dahulu kala ada 13 troll yang mengadakan pesta hingga mabuk. Kemudian tubuh troll itu terkena sengatan sinar matahari dan merubahnya menjadi batu. Saat itu Nora menganggapnya hanya sebagai dongeng semata. Namun ayah Nora meyakini bahwa dongeng itu benar adanya. Saat itu ayah Nora menyuruhnya untuk mengamati bukit itu secara seksama dan ini dia. Oi, lyset. Tahun kemudian, Nora telah menjadi profesor paleontologi ternama. Kala itu, Nora sedang mengadakan riset di pantai Atlantik Barat Laut Norwegia. Di sana, Nora dan tim berusaha keras untuk menggali dan mencari fosil dinosaurus yang diduga ada di tempat itu. Sampai suatu saat, timnya mulai menyerah dan putus asa karena tak menemukan apapun. Akan tetapi Nora masih bersemangat dan terus menggali tanah sampai akhirnya kerja keras Nora terbayarkan karena saat itu juga Nora telah menemukan tulang belulang dinosaurus yang tertimbun tanah. You're shitting me, right? Would you look at that? I'm a time of giants. Di lain tempat, terlihat para pekerja proyek sedang menjalankan proyek pembangunan jalur kereta api yang melewati pegunungan Dovre. Para penduduk di sana pun gak terima, sehingga melakukan unjuk rasa karena menganggap proyek itu bisa menghancurkan alam. Akan tetapi para pekerja proyek gak menggubris, bahkan para pekerja itu terus meledakkan lereng bukit untuk membentuk terowongan jalur kereta. Setelah terowongan selesai diledakkan, terdengar aungan yang sangat-sangat menggelegar. Para pekerja proyek pun berusaha mencari tahu suara itu berasal. Dan tiba-tiba karena getaran itu cukup menggemparkan, akhirnya pihak militer Norwegia meluncurkan pesawat tempur untuk melacak gunung tersebut. Dari pengamatan udara, pesawat tempur pun berhasil menangkap gambar-gambar tak lazim di atas permukaan tanah, yang jikalau diamati secara seksama, gambar itu pun menyerupai tapak kaki manusia berukuran raksasa. Melihat rekaman itu, Pak Jenderal pun merasa kejadian ini patut diwaspadai. Pak Jenderal mengutus anak buahnya untuk mencari seorang ahli di bidangnya agar dapat memecahkan insiden ini. Dan orang yang terpilih itu tak lain tak bukan adalah Nora. Siang itu juga Nora dijemput dan dibawa ke kota Oslo. Di sana Nora disambut oleh seorang penasihat Perdana Menteri bernama Andreas. Kemudian Andreas pun membawa Nora ke sebuah rapat tertutup yang dihadiri oleh para petinggi-petinggi negara dan juga ahli geografis. Ja, dette Nora Tidemann. Dalam rapat itu pun sudah jelas mereka akan membahas insiden yang terjadi di pegunungan Dovre. Para ahli di sana masih menggunakan logika mereka untuk beropini, yang katanya lubang-lubang itu terbentuk akibat endapan kapur bawah tanah. Ada juga yang berpendapat kalau itu disebabkan karena deposit gas bawah tanah. Ada juga yang berpendapat kalau lubang-lubang itu disebabkan oleh metana. Semua itu diungkapkannya masih secara logika Min, tapi tidak untuk Nora.
Saat itu Nora mengatakan bahwa jelas-jelas lubang itu adalah jejak kaki. Sebagian orang di rapat itu pun sempat nyinyir dan tertawa. Tapi tiba-tiba seorang mbak-mbak hacker bernama Sigrid datang. Saat itu dia menunjukkan sebuah video amatir yang diambil dari HP seorang pengunjuk rasa. Dalam video itu terdengar suara raungan yang cukup keras disertai dengan ledakan hebat. Semua orang di ruangan itu pun tercengang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itu Nora meminta untuk memutar videonya kembali, dan saat videonya dihentikan, terlihat makhluk besar seperti raksasa yang terlihat mengamuk. Semua orang belum tahu makhluk apakah itu, yang jelas ukurannya lebih besar daripada primata bumi yang ia ketahui. Di lain tempat, terlihat sepasang kakek dan nenek yang sedang menikmati kopi panas. Saat itu mereka merasakan ada sesuatu yang bergetar. Karena semakin lama getaran itu pun semakin keras bagaikan gempa, akhirnya si kakek mengajak istrinya untuk berlindung di basement. Setelah goncangan itu mereda, si kakek dan nenek pun mencoba melihat keadaan di luar dan yang terjadi. Enggak cuman hilang Min, tapi separuh rumah mereka roboh bahkan rata dengan tanah. Karena ada yang melapor terjadi sesuatu yang heboh di wilayah kakek dan nenek yang tadi. Akhirnya Nora dan juga Andreas capcus terbang ke TKP menggunakan helikopter. Setelah sampai di wilayah itu, Nora dan Andreas pun disambut oleh Kapten Chris. Sesuai laporan dari tim, getaran hebat itu pun bergerak ke arah pegunungan selatan sejauh 20 km. Saat dimintai keterangan, si kakek pun mengatakan bahwa tiba-tiba saja keadaan menjadi gelap. Rumah mereka seperti tertutup oleh bayangan gunung yang bergerak. Si nenek pun mendengar suara raungan yang membuatnya semakin takut. Nora pun segera memeriksa lubang-lubang yang diduga jejak kaki itu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Tapi sayangnya Nora tidak menemukan tanda-tanda biologis apapun. Akhirnya Nora, Andreas, dan juga Kapten Chris mencoba terbang ke pegunungan selatan mengikuti arah jejak kaki itu. Dengan menggunakan alat yang canggih pun mereka tidak bisa menemukan tanda-tanda kehidupan. Nora pun mengungkapkan bisa saja makhluk itu berkamuflase. Karena kalau dipikir-pikir nggak mungkin makhluk sebesar itu ngumpet gitu aja, sudah pasti kelihatan. Lalu tiba-tiba saja Nora meminta mendaratkan helikopternya di sebuah rumah kecil yang ternyata itu adalah tempat tinggal Tobias ayahnya. Di gubuk itu, Tobias hanya tinggal seorang diri. Saat itu Nora paham betul jika ayahnya mengenal baik seluk-beluk pegunungan itu sejak dulu. Jadi maksud kedatangan Nora ke situ adalah untuk menanyakan sesuatu yang belum Nora ketahui tentang hal-hal di pegunungan itu. Nora sangat yakin jika ayahnya mengetahui sesuatu, mengingat ayahnya itu adalah seorang profesor ahli dalam bidang sejarah dan cerita rakyat terdahulu. Saat memasuki gubuk itu terdapat banyak sekali artikel sejarah dan juga gambar-gambar makhluk aneh yaitu troll. Di sana juga tertempel sebuah artikel sejarah tentang terhentinya pembangunan jalur kereta pada saat Perang Dunia II, di mana saat itu pasukan khusus telah melihat sesuatu yang besar telah muncul dari dalam gunung. Lalu Nora memperlihatkan video kejadian itu kepada ayahnya. Setelah Tobias melihatnya, ia pun yakin 100% kalau itu adalah troll. Karena menurut sejarahnya, troll pernah singgah di Norwegia 1000 tahun yang lalu. Mendengar itu pun Nora meminta kepada ayahnya untuk berpikir logis dan tidak menyangkut pautkan dengan tahyul ataupun fantasi dongeng. Nora pun menjelaskan jika memang troll pernah ada 1000 tahun yang lalu, seharusnya mereka sudah menemukan fosil atau tulang belulangnya. Akan tetapi Pak Tobias menimpali jika dongeng itu sengaja dibuat hanya untuk menutupi kebenaran bahwa troll memang benar-benar ada. Daripada terus berdebat dengan Nora, kali ini Tobias akan membuktikan kepada semuanya bahwa mitos-mitos dan dongeng itu memang benar adanya. Mereka pun akhirnya kembali terbang ke tempat di mana jejak kaki itu berakhir. Sesampainya di perbukitan itu, Tobias pun mengadakan riset ala-ala Tobias, di mana Pak Tobias ini mengendus-endus permukaan tanahnya, menginjak-injak bahkan memakan rerumputan yang ada di sana.
Nora pun mengatakan kepada kedua rekannya bahwa ayahnya memang sedikit aneh. Bahkan dia pernah masuk ke psikiater dan kehilangan pekerjaannya karena dianggap stres. Nora pun meminta ayahnya untuk berhenti bertingkah konyol. Namun Tobias mengatakan troll bukanlah sebuah kekonyolan ataupun fantasi, karena komponen tubuhnya terbuat dari tanah dan bebatuan sehingga sulit untuk dideteksi. Sesaat kemudian awan pun berubah mendung dan angin pun berhembus lembab. Dan yang terjadi... Apa? Tobias pun tersenyum karena dongeng serta mitos itu pun kini telah terbukti. Sesampainya di markas militer, mereka pun mengadakan Zoom bersama para pejabat. Lagi-lagi Tobias dianggap gendeng karena mengatakan makhluk itu adalah troll. Karena dianggap resikonya cukup tinggi, akhirnya Bu Menteri menyerahkan sepenuhnya misi ini kepada pihak militer. Saat itu Nora pun ngeyel kepada kapten untuk ikut menjalankan misi ini yang sebenarnya orang luar dilarang ikut campur. Tapi karena Nora terus memaksa, akhirnya Chris mengiyakan Nora untuk ikut dalam misi ini. Kala itu Kapten Chris mengirimkan bala tentaranya untuk segera meluncur ke lokasi. Beberapa senjata berat pun dikerahkan untuk persiapan. Damer och herrer, vi är live från... Sambil menunggu troll muncul, Nora dan ayahnya pun sempat ngobrol karena hubungannya beberapa tahun ini sempat crash. Nora juga mengingat sosok ibunya yang meninggal sejak ia berumur 10 tahun dan juga petualangan mereka di 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun kembali membaik. Lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba troll muncul dan berjalan mendekat ke arah mereka. Dari markas pusat, Pak Jenderal pun memerintahkan untuk meluncurkan tembakan. Saat itu gak cuma tembakan biasa aja tapi basoka dan juga tembakan meriam pun dikerahkan. Tapi sayangnya tembakan itu cuma serasa menggelitik saja di badan troll, bahkan tidak berefek apa-apa. Karena jelas-jelas troll terbentuk dari tanah dan bebatuan. Merasa terus diserang membuat troll menjadi marah. Kapten Chris pun memerintahkan pasukan tank untuk menembakinya. Akan tetapi tembakan itu tetap tidak berpengaruh. Karena sudah kepepet, Tobias pun memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan troll itu. Dan alhamdulillahnya cara itu manjur. Tapi tiba-tiba sebuah tank menembakinya dari kejauhan. Jelas hal itu membuat troll semakin marah. Tanpa sengaja troll melayangkan kakinya dan menyerempet Tobias. Tobias pun terpelanting sangat jauh dan membuatnya sakarotul. Untung saja troll cepat-cepat pergi dari tempat itu. Meskipun keadaannya sudah sangat kritis, tapi Tobias bisa tersenyum karena bisa melihat troll secara langsung. Sebelum meninggal, Tobias pun menyatakan sebuah kata kepada Nora, yaitu Istana Raja. Nora yang saat itu masih dirundung kesedihan mencoba berpikir keras tentang kata-kata terakhir yang diucapkan ayahnya, yaitu Istana Raja. Karena saking lelahnya, Nora pun sampai ketiduran. Keesokan harinya, Chris pun memberikan sebuah info pelacakan kalau troll berhenti di sebuah perbukitan. Oleh sebab itu, pihak militer akan melayangkan serangan udara. Di dalam dongeng tertulis bahwa troll tidak tahan terhadap sinar matahari. Akan tetapi kenyataannya saat itu mereka melihat troll di siang hari. Karena dirasa kurang yakin, Nora pun kembali membuka catatan sang ayah, yang dimana di buku itu tertempel foto gereja dan terdapat batu besar di depannya. Menurut sejarahnya, dahulu kala troll sangat benci dengan suara lonceng gereja, sehingga troll melempar batu ke arah gereja itu. Mendengar omongan Nora, semua pejabat negara pun nyinyir bahkan tertawa, karena menurutnya omongan Nora semakin tidak masuk akal. Namun saat itu Kapten Chris membenarkan Nora, karena pada kenyataannya senjata ampuh dan mutakhir pun sudah tidak bisa melawan troll. Akhirnya Bu Menteri pun setuju untuk menggunakan cara lain meskipun itu kurang logis. Saat itu, Sigrid terus melacak pergerakan troll yang saat itu berjalan ke arah tenggara, di mana sebentar lagi dia akan mendekati taman wisata di daerah Lillehammer. Para pengunjung taman wisata itu awalnya asik-asik aja, tapi tiba-tiba mendadak bumi pun bergetar dan semakin lama getaran itu pun semakin mengerikan.
Otomatis para pengunjung pun lari berhamburan. Dari kejauhan, 4 helikopter pasukan militer datang dengan membawa lonceng besar. Mereka terus terbang mengelilingi troll sambil membunyikan lonceng itu. Cara itu ternyata lumayan efektif. Akan tetapi troll yang merasa terganggu dengan bunyi itu akhirnya melakukan perlawanan. 3 helikopter pun berhasil dihancurkan dan hanya tertinggal 1 helikopter yang selamat, yaitu yang ditumpangi oleh Nora dan kawan-kawan. Untungnya helikopter mereka berhasil kabur dari troll. Berita tentang kemunculan troll gencar di seluruh stasiun televisi. Penduduk Norwegia pun semakin cemas karena troll semakin berjalan mendekat ke ibu kota, yaitu kota Oslo. Nora pun mencoba menjelaskan kepada Bu Menteri kalau suara lonceng dapat berefek kepada troll. Namun karena melihat situasi yang semakin darurat, Perdana Menteri pun tidak bisa menunggu lagi dan memutuskan untuk menyerang troll dengan bantuan militer. Nora pun kembali menjelaskan bahwa kita harus mencari tahu apa yang diinginkan troll dan kenapa troll terus berkeliaran. Tapi Bu Menteri sudah tidak punya pilihan lain dan tetap akan menyerang troll. Akhirnya Nora dikeluarkan dari misi tersebut. Kapten Chris pun tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Andreas memutuskan berhenti dari pekerjaannya karena pendapatnya sudah tidak dihiraukan lagi. Andreas pun keluar menyusul Nora dan mereka pun bergabung untuk bekerja sama. Lewat pidatonya, Bu Menteri menetapkan situasi menjadi darurat. Bu Menteri pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada karena makhluk raksasa itu terus berjalan mendekati ibu kota. Pemerintah terus berupaya dengan mengerahkan tenaga-tenaga ahli dan kekuatan militernya, serta akan segera mengevakuasi warga Oslo. Sementara itu, Nora dan Andreas masih terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Di dalam mobil, Nora masih terus membuka buku catatan milik ayahnya. Di sebuah halaman tertulis kata Sinding. Kata-kata itu pun sering diucapkan ayahnya, namun sampai sekarang Nora belum paham apa maksudnya. Lalu tiba-tiba Andreas ngomong, kayaknya yang dimaksud itu adalah Pak Richard Sinding, seorang pejabat legend di istana kerajaan. Lah kok cocok sama omongan bapakku? Nggak pakai lama, mereka pun puter balik menuju ke istana kerajaan di Oslo. Sesampainya di pintu gerbang kerajaan, para penjaga di sana pun langsung mengancungkan senjata. Untung saja Pak Sinding segera datang dan langsung mengajak mereka masuk. Ternyata Mbah Richard Sinding dan Tobias sudah CS-an kental dari dulu. Tapi sayangnya Tobias harus dipenjara karena hampir membongkar rahasia di sebuah tempat. Kemudian mereka berdua pun dibawa ke sebuah tempat rahasia di dalam garasi. Tempat itu pun cukup rapat, privat dan tersembunyi, di mana nggak sembarang orang tahu lokasi itu. Usut punya usut, dahulu kala istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan lain yang tak bukan tak lain adalah kerajaan troll. Kala itu Mbah Sinding pun menceritakan bahwa zaman dahulu, tepatnya di tahun 1000-an, seorang raja telah memusnahkan bangsa troll karena adanya kristenisasi di Norwegia. Hal itu dilakukannya karena dianggap tidak sepaham dengan keyakinan itu. Kala itu ada satu anak troll yang diambil dan dipenjarakan di Gunung Dovri dan dibiarkan mati begitu saja. Namun ternyata hingga kini troll itu ternyata masih hidup. Nora pun berkesimpulan bisa jadi troll terus berjalan ke pusat kota karena pengen pulang dan mencari rumahnya. Iseng-iseng Nora pun mengecek tulang belulang itu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Seketika tulang belulang itu berubah menjadi batu dan dapat disimpulkan bahwa dongeng dan mitos itu benar adanya, bahwa troll dapat berubah menjadi batu jika terkena sinar matahari. Saat itu pun Nora baru ngeh kalau kemarin troll bisa bangkit dari tidurnya lantaran cuaca sedang mendung. Malam itu pun pasukan militer telah standby memasang formasinya di jalan raya kota dan terus menembaki troll yang semakin mendekat. Terkena tembakan basoka bukannya mundur malah semakin maju karena rasanya cuma seperti dikelitik aja. Akhirnya troll pun dapat melumpuhkan semua pasukan. Pak Jenderal yang melihatnya pun semakin ketar-ketir karena sudah mentok dan gak ada cara lain. Akhirnya pemerintah pun menjalankan rencana yang terakhir, yaitu akan merudalnya. Andreas yang mengetahui bocoran rencana itu pun gercep ngabarin Sigrid untuk segera meretas sistem agar rudal dapat digagalkan. Sedangkan Nora langsung menelpon Kapten Chris dan memberitahu tentang rencananya. Nora pun meminta kepada Chris untuk merahasiakan misinya dari para petinggi negara. Saat itu Kapten Chris pun sudah mengcalling teman-teman militernya untuk berkumpul di suatu tempat. Assalamualaikum. Flegg? Riktig tak nå. Kavaleriet? Skyller deg en Pepsi Max en Toblerone. Sementara Nora telah nekat meminjam mobil antik milik Ratu Norwegia untuk memuat sebuah bontosan besar.
Mereka berdua pun sudah gemeter panas dingin Min karena menunggu Sigrid meretas sistem. Karena apabila Sigrid gagal, maka mereka berdua akan mati di tempat karena terkena ledakan rudal. Sambil ngewel, Sigrid pun berusaha keras untuk meretas sistem. Dan tepat saat rudal akan ditembakkan, alhamdulillahnya Sigrid berhasil menjebol sistem itu sehingga rudal gagal untuk ditembakkan. Sesaat kemudian Troll pun mulai berjalan maju. Nora pun yang sudah kelewat nekat menjalankan mobilnya maju ke arah Troll untuk memancingnya. Saat itu juga Andreas membuka bontosan yang ternyata adalah tengkorak keluarganya Troll. Melihat tengkorak itu, Troll pun langsung emosi. Saat itu mobil Nora pun sempat oleng dan berakibat tengkoraknya gelinding Min. Troll pun mengambil tengkorak itu dan meraung pertanda dia sedang bersedih. Setelah itu, Troll pun menyempatkan diri untuk ngaca di sebuah gedung dan kemudian nyenggol kacanya dikit tapi langsung ambiar. Dan tengkorak itu pun ikut terjatuh dan hancur. Melihat tengkorak itu pecah, Troll pun meraung-raung sangat keras dan melihat mobil Nora dengan penuh amarah. Di lain tempat, Sigrid pun telah ketahuan kalau dia sudah menjebol sistem. Lalu sistem penembak rudal pun kembali diaktifkan. Sementara itu Nora dan Andreas sedang terbirit-birit dikejar Troll. Sebelum Troll menyambar mobilnya, mereka pun berhasil melarikan diri dengan melompat dari mobil. Untung saja mereka sudah sampai di lokasinya Kapten Chris. Tapi sayangnya raksasa itu terus mengamuk dan hampir menginjak Nora. Untungnya Kapten Chris segera mengalihkan perhatiannya. Dengan kata lain, rencana mereka pun sukses. Troll pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dikepung oleh sinar ultraviolet yang dibawa oleh pasukan tentara. Jenderal pun membatalkan peluncuran rudalnya karena di tempat itu banyak pasukan militer. Bapak pejabat yang paling ngeyel dari kemarin ngotot minta rudalnya tetap ditembakkan. Sigrid yang sudah habis kesabaran tiba-tiba mantep makbet. Kapten Chris pun dan kawan-kawan sangat bahagia melihat Troll kepanasan. Tapi Nora malah gak tega mendengar aungan Troll yang kesakitan. Akhirnya Nora pun mencopot semua power sinar UV dan mencoba cara ayahnya, yaitu mengajaknya berbicara agar Troll kembali ke gunung. Nora pun sadar bahwasanya Troll tidak pernah mengganggu manusia. Justru sebaliknya, manusialah yang tega menghancurkan kaum Troll. Merasa diselamatkan oleh Nora, Troll pun hanya terdiam sambil memandangi Nora seperti tahu apa maksudnya. Tapi sayangnya sang fajar pun mulai terbit sehingga sinar hangatnya menerpa tubuh Troll dan merubahnya menjadi batu. Meskipun sedih karena Troll telah mati, namun Nora harus merelakan demi keselamatan Norwegia. Bu Menteri dan pejabat tinggi negara pun berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mengucapkan terima kasih kepada Nora. Kini Troll telah mati, namun tiba-tiba Andreas bertanya kepada Nora, apakah masih ada Troll lain yang bersembunyi di gunung itu? Nora pun tidak menjawab dan hanya tersenyum simpul. Di akhir kisah, kita balik lagi ke gua di Gunung Dovre yang tadi ya Min. Yang pertama kali Troll muncul itu, di dalamnya tiba-tiba terdengar aungan yang lebih mengerikan lagi dibandingkan dengan Troll yang ini. Mungkin aja film ini ada terusannya, mungkin aja itu adalah bapaknya atau mamanya Troll ya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke Min, sekian dulu review kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan jangan lupa